oleh Tuhan Yesus Kristus harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan kita kepada dunia. Itu gagasannya sekarang. Kita sudah punya segala-galanya. Sekarang kita sebagai orang-orang percaya harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan kita kepada orang-orang yang belum percaya, dan setidaknya atau sekurang-kurangnya akhirnya mereka pun percaya dan menjadi pengikut Kristus. Saya harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan saya kepada orang-orang sehingga akhirnya mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan kita kepada dunia? Alasannya apa? Saya harus mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan saya kepada dunia. Yang pertama, alasan yang pertama di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Saya hidup sekarang, dulunya mati juga. Sekarang saya boleh terlibat di dalam kerajaan Allah, dulunya saya di luar kerajaan Allah. Sekarang saya bisa menikmati anugerah Allah, dulunya jauh. Tetapi kalau kita baca, sebenarnya itu ada pada ayat yang kelima, tetapi kata kuncinya sudah mulai dari ayat pertama. Saya cuma sedikit membuka informasi ini. Kata kuncinya adalah menghidupkan. Mulai ayat 1 pasal 2. Yang ada secara letterlek tulisan itu pada ayat yang kelima. Allah menghidupkan kita. Allah menghidupkan kita dari apa? Allah menghidupkan kita dari kematian. Kemudian kita bertanya-tanya, kematian seperti apa yang dimasukkan di situ? Apakah kematian yang dimasukkan adalah kematian jasmani atau kematian rohani? Tetapi sekali lagi di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kematian yang disebutkan di situ berhubungan dengan keputusasaan, berhubungan dengan ketidakberdayaan, berhubungan dengan ketersesatan rohani. Allah menghidupkan saya dari kematian itu, dari keputusasaan, dari ketidakberdayaan, dari ketersesatan rohani. Allah telah menghidupkan saya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Paulus ingin agar jemaat makin memahami perbedaan yang tajam antara akibat dosa dan akibat anugerah. Jemaat yang hidup di luar Kristus memiliki kehidupan rohani yang kosong dan hidup dalam ketidakberdayaan menghadapi dunia. Hidup di luar Kristus, kehidupannya kosong, kehidupan rohaninya kosong, dan hidup dalam ketidakberdayaan, hidup di dalam ketersesatan, hidup di dalam keputusasaan. Kalau hidup di luar Kristus, tetapi kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah menghidupkan kita dari kematian itu, dari keputusasaan itu, dari ketidakberdayaan itu, dari ketersesatan rohani. Allah telah menghidupkan kita. Kalau Bapak Ibu baca masih pada ayat yang pertama pasal 2, kata sudah mati ini adalah sebuah partisip kini aktif yang berarti menjadi mati. Ini menunjuk pada kematian rohani, tetapi secara keseluruhan kalau kita baca di Alkitab, ada 3 tahap kematian. Yang pertama kematian rohani, yang kedua kematian jasmani, dan yang ketiga kematian kekal yang disebut kematian yang kedua. Kemudian ada 2 hal yang disebutkan pada ayat yang kedua. Apa yang menyebabkan orang-orang mati? Yang pertama pelanggaran-pelanggaran. Istilah Yunaninya adalah paraptoma, yang berarti jatuh ke satu sisi,
jatuh ke samping. Arahnya masih sama, tetapi dia menyimpang. Seakan-akan dia masih pada arah yang sama, tetapi dia menyimpang. Menyimpang semakin lama, ada gap yang jauh antara simpangan dengan jalan yang lurus. Sehingga banyak orang yang kelihatan hidup tetapi sulit balik kepada jalan yang lurus itu. Kelihatannya hidupnya baik, tetapi untuk balik kepada jalan, kepada rel yang sebenarnya perlu bom atom. Perlu dinamit untuk menghancurkan itu, sehingga dia baru sadar ternyata kalau tanpa Allah membangkitkan dia dari kematian, hidupnya neraka. Pelanggaran-pelanggaran itu menyimpang dari standar kebenaran Allah. Dan yang kedua kata yang digunakan adalah dosa-dosa. Istilah Yunani adalah hamartia, yang berarti kehilangan tanda. Dua istilah untuk dosa dalam Efesus 2 ayat 1 digunakan sebagai sinonim untuk menggambarkan kondisi kejatuhan terasing dari umat manusia. Kelihatannya mengarah kepada surga, mengikuti aturan-aturan yang membawa ke surga, mendapatkan tiket ke surga, tetapi hidupnya tidak di dalam surga. Allah membangkitkan, Allah mengingatkan bahwa segala sesuatu hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Ajaran sebaik apapun, kalau di luar Yesus Kristus, neraka loh. Tetapi sekali lagi kita bersyukur. Alasan yang pertama, mengapa kita harus benar-benar mengingat bahwa segala sesuatu terjadi hanya karena karya Allah yang telah membangkitkan kita, membawa kita kepada jalan keselamatan yang benar-benar ujungnya surga. Nanti kita akan baca sebentar. Rasul Paulus menggunakan beberapa frase yang dalam bahasa Yunani namanya very phrastic perfect dan very phrastic aorist. Maksudnya apa? Satu peristiwa yang sudah selesai di waktu lalu mendorong kita untuk menjadi baik sekarang ini, dan ada satu peristiwa yang akan terjadi, yang akan datang, tetapi tujuannya bagi saya sekarang ini, oh sungguh indah. Waktu lalu diingatkan bagaimana kejadian kita di waktu lalu, tetapi diingatkan lagi apa yang kita akan dapatkan di waktu yang akan datang kalau kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita ada pada kepastian-kepastian yang menjadikan kita beralasan untuk mengucap syukur. Di ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya. Hidup adalah metafora Alkitab untuk gaya hidup. Sistem dunia sekarang yang jatuh ini, yaitu zaman, dipersonifikasikan sebagai musuh. Ini adalah manusia jatuh yang mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan terpisah dari Allah. Gaya hidup, kamu hidup di dalamnya. Bukan hanya mati, tetapi hidup di dalam gaya hidup dunia. Membanggakan sesuatu yang sebenarnya bukan kebenaran. Membanggakan damai, tetapi damai yang sifatnya sementara. Paulus katakan kepada jemaat Efesus, kamu hidup di dalamnya. Kamu mengikuti gaya hidup itu. Kamu masuk ke dalamnya. Lebih jauh lagi berikutnya disebutkan, dahulu kami semua juga terhitung. Maksudnya orang-orang percaya latar belakang Yahudi, dan Paulus juga bersama dengan tim pelayanannya disebutkan sama seperti mereka yang lain. Memungkinkan bahwa frase ini menunjuk pada seluruh umat pilihan dalam perjanjian lama, yaitu orang Yahudi. Tidak memandang strata sosial. Siapapun kalau masih di luar Kristus, hidupnya masih jauh dari jaminan-jaminan untuk ke surga. Orang-orang yang harus dimurkai, anak-anak dan juga putra, merupakan frase ungkapan Ibrani bagi karakter seseorang. Allah menentang dosa dan pemberontakan dalam ciptaannya. Murka Allah mencakup baik sementara saat ini
maupun secara ekologis akhir zaman, ini menunjuk pada ketersesatan dari semua manusia baik Yahudi dan